Halo semuanya, kami dari kelompok 10 akan melakukan presentasi pada mata kuliah komunikasi bisnis yang diampu oleh Bapak Muhammad Husni Tamrin, Sarjana Komunikasi Magister Manajemen. Adapun pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi dengan materi yang berjudul Strategi Mengirimkan Email Terima Kasih pada Pelanggan Setia. Saya, Yola Marsha Agustina dengan NIM 2024-11563. Adapun rekan saya Nora Azhara Ramawati, NIM 2024-11133. Saya Arifia Dutnafisa, NIM 2024-11279. Mengapa sih ucapan terima kasih itu penting buat pelanggan? Penting dong, karena pelanggan setia adalah aset berharga. Terus ucapan terima kasih juga mengapresiasi, mempererat hubungan, terus meningkatkan moralitas dan kepercayaan. Nah, selanjutnya pengertian email terima kasih pada pelanggan setia adalah pesan apresiasi yang dikirim untuk menghargai dukungan dan loyalitas pelanggan terhadap produk atau layanan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan email terima kasih, yang pertama meningkatkan loyalitas pelanggan, yang kedua bisa membangun citra positif perusahaan, yang ketiga bisa mendorong interaksi dan pembelian ulang, yang keempat bisa mempererat hubungan jangka waktu panjang. Nah, ada juga manfaat email terima kasih. Yang pertama, membuat pelanggan merasa dihargai, terus bisa membuka peluang untuk lebih banyak transaksi di masa depan, terus bisa menunjukkan penghargaan atas kepercayaan pelanggan. Waktu yang tepat untuk mengirimkan email bisa di momen-momen setelah pelanggan melakukan pembelian, terus bisa saat pelanggan merayakan momen spesial seperti kayak ulang tahun atau anniversary sebagai pelanggan. Terus bisa setelah pelanggan memberikan ulasan, kritikan, feedback atau testimoni. Nah, ada juga karakteristik email terima kasih. Email terima kasih harus bersifat personal dan tulus, mencerminkan penghargaan yang nyata kepada pelanggan. Email ini sebaiknya singkat, padat, dan relevan dengan pengalaman pelanggan. Selain terima kasih, yang lain, email juga bisa menyatakan penawaran khusus atau informasi bermanfaat sebagai nilai tambah. Jangan lupa menambahkan calling to action seperti mengundang pelanggan untuk mengunjungi website atau mengikuti promo tertentu. Selanjutnya adalah struktur email terima kasih yang terdiri dari satu, salam pembuka, yaitu dimulai dengan sapaan hangat yang personal dan ramah. Dan yang kedua yaitu ucapan terima kasih, yaitu sampaikan rasa terima kasih secara tulus atas dukungan dan loyalitas pelanggan. Dan yang ketiga ada penghargaan, tunjukkan penghargaan lebih lanjut atas hubungan jangka panjang atau kontribusi mereka. Yang keempat, informasi atau penawaran spesial, yaitu sertakan informasi yang berguna atau tawaran khusus sebagai bentuk apresiasi. Dan yang kelima yaitu call to action, itu ajak pelanggan untuk melakukan langkah selanjutnya seperti mengunjungi website atau mengikuti promo. Dan yang keenam yaitu ada penutupan, akhiri dengan ucapan terima kasih dan harapan untuk terus bekerja sama. Selanjutnya ada bahasa dan nada. Yang pertama yaitu tulus dan ramah. Gunakan bahasa yang sopan, hangat, dan menunjukkan rasa terima kasih yang tulus. Dan yang kedua ada personal atau menghargai. Personalisasi email dengan menyebut nama pelanggan dan menghargai loyalitas mereka. Dan yang ketiga ada positif dan mengundang, yaitu menggunakan nada yang optimis dan mengundang pelanggan untuk terus berinteraksi dengan mereka. Adapun penggunaan bahasa dan nada yang lainnya, yang pertama yaitu menggunakan subjek yang menarik, dan yang kedua personalisasi isi email, dan yang ketiga jaga email tetap singkat dan padat. Yang keempat berikan penawaran khusus atau diskon, dan yang kelima gunakan desain yang rapi, dan yang keenam yaitu ajak pelanggan untuk tindakan selanjutnya. Dan yang ketujuh, kirim pada tepat waktu. Selanjutnya ada personalization dalam email. Untuk menciptakan hubungan yang lebih dekat, ada beberapa cara untuk mempersonalisasi email agar terasa lebih relevan. Yaitu yang pertama, sebut nama pelanggan, dan yang kedua, referensikan pembelian atau interaksi sebelumnya, dan yang ketiga, tawarkan konten yang relevan. Selanjutnya ada visualisasi dalam email. Yang pertama ada desain yang sederhana. Gunakan desain yang
dan minimalis untuk memudahkan pembaca fokus pada pesan utama. Dan yang kedua, yaitu warna yang hangat. Pilih warna yang hangat dan ramah untuk menciptakan pesan yang nyaman. Dan yang ketiga, ada gambar produk atau tim. Sertakan gambar produk atau tim Anda untuk memberikan sentuhan personal dan meningkatkan daya tarik visual. Selanjutnya adalah contoh subjek line. Yang pertama ada terima kasih telah menjadi pelanggan setia kami. Yang kedua ada special reward untuk pelanggan setia seperti Anda. Dan yang ketiga adalah terima kasih atas kepercayaan Anda atau diskon khusus menunggu Anda. Berikutnya adalah contoh isi email yang baik dan benar. Adapun kesalahan-kesalahan yang harus dihindari dalam penulisan email adalah yang pertama, subjek tidak jelas. Pastikan subjek singkat dan langsung pada poinnya. Yang kedua adalah bahasa terlalu formal atau kaku, sehingga harus menggunakan bahasa yang ramah dan mudah dimengerti. Dan yang ketiga adalah tidak personal atau menggunakan nama pelanggan untuk membuat email lebih personal. Berikut merupakan contoh studi kasus pada penulisan email terima kasih pada pelanggan yang mencakup isi pesan utamanya. Yang pertama adalah Lesmo mengucapkan terima kasih karena pelanggan sudah setia berbelanja di platform mereka. Dan yang kedua, ingin mengajak pelanggan berpartisipasi dalam survei untuk memberikan umpan balik tentang pengalaman berbelanja. Yang ketiga yaitu mereka menekankan bahwa pendapat pelanggan sangat penting untuk meningkatkan pelayanan. Dan yang terakhir memberikan edukasi tambahan agar pelanggan waspada terhadap penipuan online. Selanjutnya adalah statistik efektivitas dalam email terima kasih. Statistik efektivitas email untuk pelanggan setia menunjukkan seberapa baik email yang dikirimkan mempengaruhi. Yang pertama adalah tingkat pembukaan atau open rate, seberapa sering email dibuka. Yang kedua, tingkat klik, seberapa sering link tersebut diklik. Yang ketiga adalah retensi pelanggan, seberapa besar pelanggan tetap loyal setelah menerima email. Yang keempat yaitu pendapatan, seberapa besar email meningkatkan penjualan. Dan yang terakhir adalah interaksi, seberapa sering pelanggan setia berinteraksi kepada tersebut. Selanjutnya yaitu tools dalam membantu email. Ada yang pertama, Mailchimp, yaitu untuk email marketing dengan fitur automasi dan analitik. Yang kedua adalah Klaviyo, fokus pada e-commerce dan email yang dipersonalisasi dengan automasi dan analitik mendalam. Yang ketiga adalah Gmail, untuk komunikasi pribadi atau profesional, bukan untuk kampanye email marketing. Yang terakhir yaitu kesimpulan, mengirimkan email terima kasih pada pelanggan setia penting untuk membangun hubungan dan meningkatkan loyalitas. Pastikan email dipersonalisasi, dikirimkan secara teratur dan berisi konten yang relevan seperti penamparan khusus. Sertakan call to action untuk mendorong pelanggan melakukan langkah selanjutnya. Gunakan tools seperti Mailchimp atau Klaviyo untuk automasi dan analitik sehingga email lebih efektif dalam memperkuat hubungan dengan pelanggan. Sekian dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.